Sekarang gini, kira-kira amal soleh kita yang kita lakukan, mau zikirnya dari pagi sampai pagi lagi, kira-kira jaminan masuk surga apa enggak? Yang menjamin masuk surga itu cuma dua. Berapa, Bu? Ya nggak ngantuk. Berapa, Bu? Dua. Yang pertama, birahmatillah, sebab rahmatnya Allah subhanahu. Sebab ada orang yang ibadahnya 500 tahun. Sudah kita pernah ceritakan ketika dia meninggal, berdoa kepada Allah, ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan bersujud kepadamu. Allah kabuli. Ketika selesai masuk, ditanya, apa yang kamu inginkan dari ibadahmu ini? Ya Allah, saya pengen ibadah saya yang 500 tahun jadi manfaat masuk surga. Lantaran apa kamu pengen masuk surga? Lantaran ibadah saya yang 500 tahun. Apa yang perintahkan Allah? Wahai malaikat Zabaniyah, seret dia ke neraka. Loh, bisa? Ternyata gara-gara, ya Allah, kenapa kok saya malah masuk neraka? Padahal ibadah saya lama. Apa kata Allah? Sekarang sebelum ibadahmu memberikan manfaat untukmu, saya tanya, 500 tahun siapakah yang memberikan nafas kamu setiap waktu? Engkau ya Allah. Engkau ibadah naik turun gunung, puasa, siapa yang memberikan itu semua? Engkau ya Allah. Siapa yang memberikan kesehatan selama 500 tahun? Engkau ya Allah. Semuanya jawabannya Allah. Lalu ditanya, mana ibadahmu yang 500 tahun? Jaminan enggak? Maka orang yang ahli ibadah pun tidak boleh sok. Mending saya nih rajin 5 waktu. Nah, itu tuh boro-boro 5 waktu. 1 waktu aja nggak kelihatan. Itu juga jadi malapetaka. Maka ahli ibadah belum tentu juga masuk surga, yang maksiat juga belum tentu masuk neraka. Oleh sebab itu pekerjaan itu hanya rahmat dari Allah subhanahu. Yang kedua penyebab seseorang dimasukkan ke dalam surga setelah rahmat adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita berzikir kepada Allah, minta rahmat Allah, dan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus berbanyak bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad. Kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab tahu Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, orang yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran masuk neraka. Kalau Nabi jaminannya masuk. Abu Lahab pamannya Nabi dijamin masuk neraka. Tapi lantaran ketika Nabi lahir di hari Senin, dia mahabbah, senang bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Muslim, maka Abu Lahab ini setiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Istirahat sehari. Dia mencintai Nabi pada waktu lahir saja. Azab yang dia masuk neraka dihentikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saking luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking gembiranya Abu Lahab tersebut, sampai-sampai dia memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Saking senangnya Nabi lahir, budak dulu itu kayak pembantu lah ya, bebas diapain aja. Saking senangnya Nabi lahir, maka dimerdekakan, kamu bebas. Saking senangnya. Orang yang merdeka bebas, ya udah nggak punya beban lagi, dia mau ngapain boleh. Lantaran satu orang yang sudah pasti masuk ke dalam api neraka,
tapi setiap Senin dia senang waktu itu lahirnya Nabi, maka hari itu juga siksaannya Allah Subhanahu wa taala ringan. Lebih-lebih ibu-ibu, bapak-bapak, tadi pagi saya pengajian di sini Maulid Nabi, tadi di sini, jangan dihitung. Kalau memang mahabbah terhadap Nabi, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, maka hal itulah yang mudah-mudahan menyebabkan kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kata Nabi di akhirat, orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, maka dia orang yang paling dekat denganku kelak di surga. Apa kata Nabi? Inna awlan nasi di yaumil qiyamah aktsaru ala sholah. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling pertama bersamaku nanti di hari kiamat adalah orang yang aktsiru alayya sholatan, orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh sebab itu kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau kita senangnya cuma di bulan Maulid saja, cuma sebulan. Kalau misalnya kita benar masuk neraka, istirahatnya sebulan. Itu pun kalau dilakukan. Tapi ketika setiap waktu kita bersolawat, sholat 5 waktu, bersolawat, setelah sholat bersolawat, walaupun hanya seberapa, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan itu juga menjadi asbab ketika kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah lantaran dosa kita, mudah-mudahan kita mendapatkan asbab dari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.